Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Jadi waktu konfrontasi Indonesia-Malaysia ya, kan kita Indonesia di backup sama blok timur, sedangkan Malaysia di backup sama blok barat ya, terutama Inggris ya. Nah, Inggris itu nyata tahun 1963 itu udah nyiapin pesawat ya guys yang bisa bawa kacang atom ya. Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear. Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi kita ya, dan lagi viral soal ATO Malaysia yang dimana dibahas-bahas ya, soal kayak yang katanya Indonesia kalau berperang dengan Malaysia akan musnah ya. Jadi ya Indonesia itu bisa musnah kalau perang melawan Malaysia karena Malaysia itu akan dibantu Inggris ya, karena Malaysia dan Inggris itu punya keterikatan gitu ya. Iya, karena merdekanya Malaysia itu dihadiahi oleh Inggris. Ini bergulir karena pada saat 5 WNI itu HPMM ya, yang ditembak mati oleh HPMM, dan masyarakat Indonesia banyak berkomentar ganyang Malaysia ya. Mungkin karena emosinya seperti itu ya, jadi si Ato ini marah, nggak terima, dan jangan benturkan Prabowo presiden kalian dengan presiden kami yang menyuruh untuk kenapa berlembut-lembut ya dengan Malaysia, kenapa tidak ganyang saja Malaysia ya. Menyerang Presiden Prabowo, mengapa berlembut dengan Malaysia ya. Ada yang kata ganyang Malaysia ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini ya. Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. Kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom ya. Kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Kalau kalian ya di Indonesia itu perang dengan Malaysia, kalian akan musnah karena kami akan dibantu oleh Inggris ya, dengan pasukan-pasukannya dan juga dengan kapal perang nuklirnya yang akan bersandar di Selat Malaka. Kalian jangan terkejut. Aku kaget. Kan nggak gitu juga ya. Jadi si Ato ini emosi gitu ya, jangan sikit-sikit ganyang Malaysia ya kan. Jadi sebenarnya gara-gara kasus itu bergulir, mereka lupa kalau sebenarnya nelayan Malaysia itu juga ada yang masuk ke Indonesia tapi nggak ditembak mati. Banyak yang mencuri juga sampai bertonton tapi nggak ditembak mati, dihukum sesuai perundang-undangan di Indonesia. Tapi giliran imigran Indonesia ini yang katanya menyerang ya kan, langsung ditembak mati, dor. Begitu, jadi si Ato ini emosi. Oke. Semoga dengan ulasan saya itu dapat menghentikan video-video provokasi. Apakah ketika netizen Indonesia menghentikan semua tindakannya sesuai dengan permintaan Anda, apakah Anda bisa menghidupkan kembali 2 nyawa manusia yang telah pergi mendahului kita semua? Apakah ketika netizen Indonesia menghentikan semua tindakannya sesuai dengan permintaan Anda, apakah Anda bisa menghidupkan kembali 2 nyawa manusia yang telah pergi mendahului kita semua? Nah, pasti kita tahu dengan istilah ganyang Malaysia yang pernah kita pelajari sejarahnya waktu kecil dan SD ya, yang waktu itu diucapkan langsung oleh presiden pertama kita ya, Bapak Insinyur Soekarno ya, yang waktu itu mengatakan ganyang Malaysia waktu kepada pembentukan Federasi Malaysia. Yang seruan ini tahun 1963 waktu konfrontasi Indonesia-Malaysia ya. Kalian pasti tahu sejarahnya itu. Tapi ada tiktokers ya, netizen Malaysia yang menemukan atau membahas tentang video Presiden Prabowo tapi sebelum jadi presiden ya, sekitar 2010, yang mengatakan bahwa kita jangan sedikit-sedikit ganyang Malaysia. Jadi netizen Malaysia ini menggunakan video itu untuk menyerang balik ke Indonesia. Nih lihat nih, presiden kalian ya waktu dulu sebelum jadi presiden mengatakan bahwa jangan sedikit-sedikit ganyang Malaysia. Mari kita simak. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia, masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun.
Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, kita ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Nah, benarkah Indonesia pernah mau diberikan kacang atom ya dengan Malaysia alias bom atom? Dengan Malaysia pada saat konfrontasi Malaysia di 1960-an yang bersekutu dengan Inggris. Kan Jepang pernah dikasih kacang atom sama Amerika ya. Tapi lu tau nggak, Indonesia nyaris jadi negara kedua yang dikasih kacang atom loh ya. Nih negara ceritanya. Nah, jadi waktu konfrontasi Indonesia Malaysia ya, kan kita Indonesia di backup sama blok timur, sedangkan Malaysia di backup sama blok barat ya, terutama Inggris ya. Nah, Inggris itu nyata tahun 1963 itu udah nyiapin pesawat ya guys yang bisa bawa kacang atom ya. Nah, pesawat itu V-bomber ya. Nah, cuma kan kita cuma taunya kan oh ini pesawatnya doang, tapi senjata kacang atomnya itu dirahasiakan. Nah, Inggris itu bilang ya sampai sekarang kali itu mereka nggak confirm atau nggak deny gitu ya, nggak konfirmasi atau nggak membantah. Tapi ini sebenarnya biasa banget ya, karena kayak Israel aja, Israel kan juga selalu nggak pernah konfirmasi, tapi nggak pernah ngebantah kalau mereka punya senjata nuklir ya. Meskipun kita tahu sebenarnya mereka punya senjata nuklir. Nah jadi ya sangat dipercaya kalau waktu itu udah ada senjata nuklir yang dipersiapkan oleh Inggris ya, kacang atomnya ya. Dan benarkah itu terjadi? Ya, jadi anjir ya. Jadi gara-gara ini aku sampai itu membaca ya, jadi mencari, searching kembali apakah ini benar terjadi. Mungkin ini terlewati pelajaran sejarahnya dulu. Oke, kita ambil dari Grid ya. Bersekutu dengan Malaysia, militer Inggris berniat hancurkan Jakarta dengan bom nuklir, tapi ciut karena hal ini. Konflik berujung perang antara Indonesia dan Malaysia pernah terjadi puluhan tahun lalu. Perseteruan ini akhirnya memunculkan semboyan ganyang Malaysia hingga Presiden Soekarno menggelar Operasi Dwi Kora. Kala itu Indonesia membentuk pasukan yang terdiri atas para sukarelawan dan gabungan pasukan TNI Polri. Sementara Malaysia langsung didukung secara penuh oleh militer Inggris, yang mana kekuatan militernya sulit diimbangi Indonesia. Inggris sendiri menyatakan tidak main-main untuk membela Malaysia. Inggris juga mengancam akan membom Jakarta menggunakan pesawat pembom nuklir jarak jauh yang bernama Avro Vulcan. Sebagai pesawat pembom jarak jauh dan bisa menempuh jarak lebih dari 4.000 km, Vulcan yang saat itu sudah berpangkalan di Darwin, Australia, bisa dengan mudah membantai Jakarta. Namun demikian, Presiden Soekarno ternyata tidak takut atas ancaman pemboman oleh Inggris karena Jakarta sudah memiliki sistem pertahanan udara yang berupa pangkalan-pangkalan rudal jarak jauh SA-2 Guideline yang dibeli dari Rusia. Terlebih, pihak AS dan Inggris merupakan negara yang paling takut terhadap Rusia
rudal SA-2. Pada tahun 1960, satu unit pesawat mata-mata AS U-2 pernah ditembak jatuh Rusia menggunakan rudal SA-2 ketika sedang terbang di Moskow. Rudal SA-2 merupakan andalan Rusia di tahun 60-an, dikenal bisa dengan mudah menghantam sasaran pada jarak 20.000 km, sementara pembom Vulkan hanya bisa terbang pada ketinggian maksimal 17.000 km. Nah, ini memang pernah terjadi sejarahnya ya. Minimal kita belajar sejarah lah ya, dan ternyata Presiden Soekarno pada saat itu tidak ciut sama sekali ya, benar-benar bapak proklamator.